Ibu, Bapak, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih dimanapun panjenengan berada, kita sampai pada masa Pentakosta di tahun 2025, dan di pekan pertama ini ada persekutuan doa dengan tema yang menarik, yaitu berkomunikasi dalam kasih. Sekali lagi, tema yang akan kita hayati pada hari ini adalah berkomunikasi dalam kasih. Untuk mengawalinya, saya mengajak panjenengan semua untuk menyimak lagu yang berikut ini, lagu yang berjudul Kasih, yang ditulis oleh Mas Putut, lagu yang terkenal dan lagu yang sangat indah. Demikian lagunya. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar, murah hati, percaya, tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar, murah hati, percaya, tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih kekal dan abadi. Kasih kekal dan abadi. Nah, saudara, lagu tadi merupakan salah satu lagu yang indah dan salah satu yang menjadi favorit saya. Dan memang lagu yang diinspirasi dari ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13, ayatnya yang pertama, yang menjadi dasar firman dalam perenungan kita dalam persekutuan doa hari ini, yang berjudul berkomunikasi dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat yang pertama berbunyi begini: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Demikian firman Tuhan yang juga menginspirasi lagu yang berjudul Kasih, di mana kita diingatkan lagi, saudara-saudara, bahwa yang namanya kasih adalah sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan tema kita hari ini berkomunikasi dalam kasih. Itu artinya kita diajak untuk menghayati kasih itu dalam segala hal kegiatan kita, termasuk dalam hal berkomunikasi. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, itu yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Boleh dikatakan, saudara-saudara, bahwa komunikasi merupakan salah satu anugerah atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang barangkali paling penting di dunia ini. Manusia memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat canggih dibanding dengan makhluk-makhluk lain, hewan misalnya, tumbuhan misalnya. Oke, mereka berkomunikasi. Tetapi manusia itu mengembangkan teknik komunikasi dengan cara yang luar biasa canggih melalui apa yang disebut dengan bahasa. Bahasa manusia itu sangat kompleks, sangat canggih, sehingga bisa membuat kita bekerjasama dengan jumlah yang sangat besar. Karena manusia, kita semua adalah makhluk sosial, maka komunikasi itu wajib hukumnya, atau bahkan sebuah kemestian yang tidak terhindarkan. Dengan komunikasi, manusia bisa menyampaikan pesan sekaligus menerima pesan. Pesan itu tidak hanya berupa deskripsi atau gambaran saja apa yang menjadi pikiran kita, namun juga bisa menjadi ungkapan perasaan kita. Demikian pula ketika pesan itu kita terima, kita juga tidak hanya menerima pesan secara dingin, secara mentah, tapi juga seringkali pesan itu berupa ungkapan emosi tertentu. Dengan bertukar informasi, bertukar pemahaman, bertukar perasaan, manusia bisa saling terhubung satu dengan yang lain, dan dengan komunikasi kita bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan jikalau kita tidak bisa berkomunikasi, maka tentu akan susah untuk bekerja sama, susah untuk saling menolong dan saling membantu. Bahkan komunikasi dilakukan dengan bahasa yang berbeda saja, itu pun sudah menyulitkan. Maka komunikasi merupakan sesuatu yang amat sangat vital dalam hidup manusia. Tanpa komunikasi akan menjadi susah bagi kita untuk bisa bersukacita atau berbahagia, dan kehidupan kita pun akan semakin tidak bermakna. Maka komunikasi amat sangat penting bagi manusia. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya teringat pada sebuah kutipan atau quotes yang kira-kira mengatakan begini. Komunikasi menjadi gagal ketika manusia itu mendengar untuk merespons atau menanggapi, bukan untuk memahami. Jadi yang membuat komunikasi itu sulit atau bahkan gagal seringkali adalah karena kita itu mendengar orang lain untuk ancang-ancang menanggapi atau merespons, berkomentar, membalas komunikasi itu, bukan pertama-tama untuk memahami. Maka disinilah menurut saya pentingnya kasih dalam komunikasi, karena kasih selalu membuat kita berusaha untuk memahami orang lain, memahami isi pikiran, memahami isi perasaan orang yang dengannya kita berkomunikasi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dengan kasih, kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Yang penting aku didengarkan, yang penting aku mengutarakan apa yang kupikirkan dan kurasakan,
yang penting aku lega, yang penting aku dipahami. Tidak seperti itu. Kalau demikian hanya bersikap egois. Namun kasih selalu bersifat memberi, bersifat berkorban. Itu artinya kita juga mau mendengarkan, mau memahami, dan mau menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Dengan kasih, kita tidak hanya mau dipahami dan didengarkan, namun kita juga mau mendengarkan orang lain. Itulah mengapa kasih itu sangat penting dalam komunikasi. Dan yang ketiga, dengan kasih, kita juga tidak akan asal bicara, kita juga tidak akan asal menulis pesan kalau kita berkomunikasi lewat teks. Kita tidak hanya asal mengungkapkan ekspresi wajah ataupun gestur kita. Dengan kasih kita akan bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Maka saya juga teringat sebuah ungkapan yang filosofis yang mengatakan, sebelum engkau bicara, pastikan ada 3 saringan yang sudah dilewati. Yang pertama adalah apakah yang kau ungkapkan itu benar. Itu saringan pertama. Yang kedua, selain apakah yang saya ucapkan itu benar, adalah apakah yang saya sampaikan itu berguna. Jadi kalau benar tapi tidak berguna, ya tidak perlu dipaksakan untuk disampaikan atau diutarakan. Itu baru saringan yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, apakah yang akan saya sampaikan itu sopan atau baik atau tidak. Kalau benar, berguna, tapi disampaikan dengan cara-cara yang tidak etis, ya kalau bisa ya tidak usah lah. Tapi kalau kita sudah bisa memastikan 3 saringan tadi, ya ini hal yang benar, informasi yang benar, dan ini berguna untuk banyak orang, dan aku meyakinkan aku bisa menyampaikan dengan cara yang baik, yang etis, yang sopan, maka barulah kita bisa menyampaikan itu. Nah, untuk bisa menyaring dalam 3 level tadi itu, tentu dibutuhkan kesabaran, kejelian, dan semua bisa terjadi kalau kita punya kasih dalam rangka berkomunikasi dengan sesama kita. Ya, menurut saya ada setidaknya 3 tips atau 3 cara agar kita bisa menjadi pendengar yang baik. Karena kita harus sadar bahwa prinsip pertama dalam berkomunikasi adalah kita harus mau mendengar, mau memahami lebih dahulu. Yang pertama adalah mengupayakan bahwa kita benar-benar hadir. Nah, mengapa kata kunci hadir itu menjadi penting? Karena kita perlu meyakinkan lawan bicara kita, lawan komunikasi kita, bahwa kita itu hadir, dan itu tandanya kita mau untuk mendengarkan. Hadir bukan hanya secara fisik di situ, tapi juga hadir secara penuh. Artinya pemahaman kita, perasaan kita, keutuhan diri kita, perhatian kita pun juga ikut hadir. Kenapa ini penting? Karena sekarang itu kita hidup di zaman serba distraksi. Barangkali kita ngobrol tidak terlalu jenak karena sudah nggak sabar buka handphone, atau bahkan banyak sekali orang yang mendengarkan percakapan sembari scroll handphone dan lain sebagainya. Maka kehadiran secara sungguh-sungguh adalah kebutuhan yang menjadi penting untuk dipenuhi. Dan jikalau kita mau menjadi pendengar yang baik, maka pastikan bahwa kita memang mau hadir. Kita memang meluangkan waktu, dan kita memang mau mencurahkan energi kita untuk mau hadir dan mendengarkan orang yang dengannya kita berkomunikasi. Itu tips yang pertama. Yang kedua, mendengarkan bukanlah hal yang mudah, maka kita perlu belajar untuk mendengarkan melampaui apa yang diucapkan, mendengarkan melampaui apa yang dikatakan, mendengarkan melampaui kata-kata. Karena manusia itu berkomunikasi tidak hanya apa yang verbal, yang tertulis atau yang terucap, literal begitu, namun yang sering kali lebih menentukan makna di balik
kata-kata itu adalah ekspresi. Barangkali lewat ekspresi wajah atau nada bicara, apakah nadanya rendah atau tinggi, apakah temponya cepat atau tempo yang pelan, ekspresi wajahnya itu murung atau berseri-seri, atau gesturnya seperti apa, bahkan sikap tubuh, tangan tertutup atau tangan terbuka, itu pun punya makna simbolis tertentu. Maka, mendengarkan secara baik berarti kita bisa memahami apa yang ada di balik kata-kata itu. Dan tentu ini butuh skill, butuh latihan, karena seringkali kita terjebak pada isi pesan yang tertulis atau verbal saja, dan kita melupakan apa yang ada di balik pesan itu. Hal yang menjadi tidak mudah adalah ketika komunikasi melalui bahasa tulis atau teks, misalnya chat with WhatsApp atau DM Instagram dan sebagainya, karena bahasa teks, bahasa chat itu seringkali tidak bisa menampakkan ekspresi nonverbal. Kita seringkali salah sangka orang yang sedang chat itu apakah dia sedang senang atau sedih, sedang marah atau biasa-biasa saja, atau bercanda dan sebagainya, agak susah diprediksi. Maka kita harus menjadi pendengar yang baik dalam arti membaca dengan baik dan kita bisa memahami apa yang ada di balik kata-kata. Itu tips yang kedua, saudara-saudara yang terkasih. Dan yang ketiga, pendengar yang baik itu selalu bisa merespons dengan empati. Menanggapi lawan bicara kita, lawan percakapan kita itu dengan empati. Artinya respons kita, tanggapan kita, bukan asal respons saja. Apalagi kalau responsnya, tanggapannya kok tidak nyambung dengan apa yang dipercakapkan. Juga bukan buru-buru untuk memberikan nasihat, bukan buru-buru untuk mencari atau menawarkan solusi. Apalagi kalau orang yang kepadanya kita berkomunikasi tidak sedang minta nasihat dan tidak sedang minta solusi. Maka berhati-hatilah, karena seringkali kecenderungan kita untuk senang memberikan nasihat, memberikan solusi, itu justru tidak menunjukkan empati yang baik. Empati melalui respons kita bisa ditunjukkan dengan bertanya, betulkah yang kamu rasakan begini, misalnya gitu. Betulkah yang kamu maksudkan adalah ini? Atau bolehkah saya membahasakan ulang dengan kalimat seperti ini? Untuk memastikan bahwa lawan bicara kita itu memang benar-benar dipahami dan didengarkan, dan kita paham maksudnya. Atau respon yang empati bisa berupa kalimat-kalimat, misalnya, oh saya mengerti perasaanmu. Wah, kalau aku di posisimu pasti aku merasa sedih, dan seterusnya. Atau juga bisa dengan memberikan apresiasi. Wah, kamu hebat, bisa melalui semua ini dengan baik. Nah, respons-respons yang empati seperti itu akan membuat kita bisa menjadi pendengar yang baik. Yang jelas, untuk bisa menjadi pendengar yang baik, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keterampilan, dan dibutuhkan kasih itu sendiri. Oke, kalau kita mau menjadi pembicara yang baik atau berkomunikasi dengan cara yang baik, maka ada 3 tips juga, saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama adalah, kenalilah lawan bicaramu. Pahamilah lawan bicaramu itu siapa. Kalau kita bicara dengan anak-anak kecil, kita juga harus memahami bagaimana kondisi anak kecil itu. Kalau kita bicara dengan orang yang sedang sedih, kita harus memahami isi hatinya. Kalau kita ngomong dengan orang yang sedang marah, kita juga harus hati-hati. Kalau kita matur pada orang yang lebih sepuh, lebih tua, lebih senior, kita juga perlu hati-hati. Maka memahami dengan siapa kita berkomunikasi adalah langkah pertama untuk menjadi komunikator yang baik, untuk menjadi penyampai pesan yang baik, agar apa yang kita sampaikan dan ucapkan atau tuliskan itu sampai dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Termasuk apakah kita bicara dengan 1 orang, 2 orang, atau bicara di depan umum dengan banyak sekali pendengar. Kalaupun banyak orang, apakah orang-orang itu homogen, seragam semua, misalnya pemikirannya, usianya, pendidikannya,
atau komunitas yang sangat beragam. Itu pun juga akan menentukan apa yang kita ucapkan dan bagaimana kita mengucapkan pesan-pesan kita. Itu tips yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi komunikator yang baik, berkomunikasi dalam kasih, kita perlu belajar untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Apa yang menjadi isi pikiran kita atau perasaan kita sedapat mungkin diungkapkan dengan jelas. Dengan jelas bisa lewat kata-kata, bisa lewat ekspresi, bukan dengan ungkapan-ungkapan atau kalimat yang bulat, yang muter-muter, tidak tahu dan tidak jelas ujung pangkalnya, kira-kira begitu. Maka berbicara dengan baik, harapannya tidak dilakukan ketika kita sedang sangat sedih. Biasanya kita tidak bisa menata kalimat dengan baik, atau di saat kita sedang marah, biasanya emosi kita akan meluap-luap. Maka upayakanlah kita berada dalam kondisi mental, psikologis, hati atau perasaan yang sudah tenang, sudah stabil. Dengan begitu kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas. Kalaupun kita belibet dan bingung dengan apa yang kita ucapkan, di ujung kalimat, di ujung pernyataan kita bisa mengatakan, yang saya maksud itu ini loh, atau poin saya itu adalah ini. Memastikan bahwa yang mendengarkan pesan kita itu memang mengerti isi pesan kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dan sampaikan itu adalah sesuatu yang informatif, yang jelas pesannya itu apa, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau misunderstanding. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, komunikasi yang baik bukanlah komunikasi yang sempurna, melainkan komunikasi yang bisa melahirkan koneksi atau keterhubungan. Maka fokuslah pada koneksi, bukan berfokus pada kesempurnaan pesan itu. Apa yang dimaksud dengan koneksi? Yaitu keterhubungan, kita bisa bercakap-cakap dengan akrab, kita tidak menjaga jarak yang terlalu jauh, tapi kita menggunakan bahasa dan ungkapan yang bisa sama-sama dimengerti. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita dengan empatik pula, kita bisa mendengarkan juga dengan empatik, dan itu akan bisa menimbulkan rasa percaya bahwa orang yang bersamanya kita berkomunikasi itu merasa ditemani, dimengerti, dan bahkan dikasihi. Maka koneksi menjadi hal yang sangat penting dan seringkali dibutuhkan proses yang tidak sebentar untuk bisa membangun koneksi yang baik dalam berkomunikasi. Maka pastikan ekspresi kita, ungkapan kita itu sesuatu yang terhubung, yang connect, yang bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Dan tidak hanya mengunggulkan atau mengutamakan pesan secara kognitif begitu ya, tapi juga melibatkan emosi atau afeksi, sehingga perasaan itu pun juga dikedepankan dalam berkomunikasi. Baik Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di pekan pertama masa Pentakosta, kita belajar dan merenungkan bersama berkomunikasi dalam kasih. Kita diingatkan bahwa kasih itu menjadi penting termasuk dalam hal berkomunikasi. Seperti firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang mengatakan bahwa sekalipun kita bisa berkata-kata dengan bahasa manusia, bahasa malaikat yang canggih sekalipun, tapi kalau tanpa kasih itu sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, artinya tanpa makna. Maka yang paling penting didahulukan dalam berkomunikasi adalah kasih. Mari belajar menjadi pendengar yang baik, yang memahami lawan bicara kita, berempati pada pikiran dan perasaan mereka, dan mari belajar menyampaikan pesan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang penuh kasih, dan juga dengan cara-cara yang empatik pula. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak
tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih kekal dan abadi. Kasih kekal dan abadi. Kita yakin Roh Kudus memampukan kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu berkomunikasi dalam kasih. Tuhan memberkati.